Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita di podcast Smart Reading Reading Campaign. Podcastnya isinya tentang bahas-bahas buku dan berusaha untuk menularkan virus buku ke khalayak umum. Ayo, tertular kalian. Dengar ini Ini tertular. bukan hanya virus yang membahayakan ya, tapi virus yang positif lah, insya Allah. Bukan positif COVID yang buat positif. Bukan. Oke. Gara-gara COVID ya. Dengan positif tuh langsung gitu. Oke, nah hari ini kita mau ngebahas buku, tapi yang bahasnya bukan aku, kan aku udah gantian oleh Kariri. Yes, saatnya aku yang ngebahas buku. Oke. Kita cuman pindah tempat ya. Pindah tempat, pindah posisi. Nah, kalau langsung aja kita coba cari tahu buku apa sih Teri yang mau diceritain. Coba. Ini judul bukunya adalah Saatnya Ibu Menjadi Ibu. Penulisnya adalah Febrianti Almera. Saatnya Ibu Menjadi Ibu, dari judulnya aja udah unik nih. Saatnya Ibu Menjadi Ibu, atau yang biasa dipersingkat itu SIMI ya. Iya, SIMI. Nah, coba deh sebelum ke situ, apa yang menjadi ketertarikan Kariri untuk membahas buku SIMI atau baca bukunya SIMI? Itu kan karena Mbak selalu bawa itu gitu ya. Aku selalu ngeliatin Mbak kayak ngasih notes gitu. Ini memang ramai banget. Dan sebelumnya buku ini udah pernah dibahas di Temu Kata sama salah satu anggota SRC kita kan ya, sama Ade gitu. Cuma waktu itu aku nggak in gitu ya. Kan jadi saatnya ibu menjadi ibu, dan aku juga belum jadi ibu, jadi ngerasa belum perlu ya. Kecuali judulnya Saatnya Riani Menjadi Ibu, baru aku akan baca ibu nih. Jadi aku nggak ngerasa relate waktu itu, sampai akhirnya Mbak suka bawa-bawa, jadi penasaran juga ini buku, dan Mbak bilang ini rame-rame gitu ya. Akhirnya aku baca deh. Alhamdulillah beres buku ini. Alhamdulillah beres. Iya, emang unik ya kalau ngebahas tentang bukunya Teh Febrianti Almera gitu kan, apalagi yang ngebahas tentang saatnya ibu menjadi ibu, itu luar biasa banget. Nah, sebenarnya kalau kata Kalirin gitu ya, buku itu tuh cocoknya untuk siapa sih, kalangan apa sih? Kalangan iya gitu. Jadi kan udah underestimate, mungkin orang pas baca judulnya mikirnya buat ibu-ibu ya. Aku awalnya gitu juga, ini kayaknya buat ibu-ibu deh. Iya, tapi ternyata setelah beres baca, ini buku harus dibaca bukan cuma sama ibu, tapi ya memang calon ibu, bahkan ya anak, bahkan sama pengetahuan untuk seorang laki-laki juga ini penting gitu. Karena gimana ya, setelah aku baca buku ini tuh menjawab pertanyaan aku, menjawab permasalahan yang ada di sekeliling kita ya, tentang menjadi ya berkeluarga gitu. Dan kalau istilah anak sekarang tuh ini bukunya tuh daging banget. Menarik ya, daging ya, daging banget karena semuanya penting gitu. Setiap babnya itu ngebahas hal-hal yang krusial dan menjawablah pokoknya permasalahan di lapangan gitu. Jadi ini buku wajib baca banget kalian, pokoknya sebelum menikah apalagi ya, ataupun belum menikah pun baca buku ini, kalian pasti akan dapat suatu insight yang mencerahkan dan yang menjawab permasalahan kalian. Nah, jadi intinya bukan hanya untuk buku ibu. Iya, bukan cuma ibu-ibu aja. Gitu guys. Jadi bukunya iya, maaf ya, kita masih uji coba, jadi banyak hal yang terjadi dan menjadi masukan ya, di luar dugaan. Gitu ya. Gitu. Ya, balik lagi tadi kan materinya daging banget gitu ya, kata Kariri. Wah. Nah, boleh nggak sih sedikit diceritain gitu, kenapa, apa alasan disebut sebagai daging gitu? Ya, aduh, aku rasa kayaknya kalau 20 menit ngebahas ini gak cukup ya, soalnya kalau udah ngobrol juga lama banget ngebedah buku ini. Tapi aku coba rangkum aja, terutama yang aku temukan aja ya, yang kepake banget gitu. Jadi dari awalan kan udah tadi aku cerita, aku ngerasa nggak relate baca buku ini, sampai akhirnya aku baca awalannya. Ditambah menarik juga sih sebenarnya ini isi bukunya tuh warna-warni. Kalian Coba bakal apa ya, kamera Kari, kalian bakal dimanjain banget, nggak kayak baca buku-buku teknis gitu yang ini warna-warni. Kayak aku jadi inget buku Udah Putusin Aja karya Ustadz Felix Xiao, enak lah. Jadi poin-poinnya dapat, makanya aku bilang daging gitu. Nah terus di sini bukunya itu ngebahas beberapa bab
tadi ya, di awalnya di awal baca pengantarnya gitu ya, diceritain tentang dilema antara menjadi ibu rumah tangga atau ibu berkarir, dan itu langsung ngejawab pertanyaan aku dari dulu gitu. Jadi aku dulu ngelihat sosok perempuan ibu itu yang baik yang gimana sih. Di satu sisi pengen juga berkarir gitu kan, tapi pengen juga jadi ibu di rumah full gitu, tapi ada plus minusnya kan di antara itu. Pasti gitu ya. Kayak aku juga kan mempertanyakan gitu, kalau ya aku kan masih belum berumah tangga tapi berkarir gitu, jadi kayak mikir kalau nanti menikah aku meninggalkan karirku itu gimana ya. Nah itu kadang dilematik. Dan kalau misalnya emang mikir aku terus berkarir, ini keluarga aku, anak-anak aku khususnya nanti kayak gimana ya. Nah itu sebenarnya, dan itu permasalahan yang banyak dipertanyakan ya. Iya, jadi ada yang bilang ini yang benar, ini yang salah gitu, ibu harus gini gitu. Nah menariknya cara pembahasan di buku ini, dia nggak bilang yang benar yang mana, yang salah yang mana, tapi dia ngajak kita berpikir kalau sebenarnya oke-oke aja mau jadi ibu berkarir itu bagus, mau jadi ibu rumah tangga itu bagus, mau jadi keduanya pun itu bagus banget juga gitu. Yang harus difokuskan adalah, analoginya menarik adalah tentang seorang yang punya profesi gitu ya, harus pasti mempunyai klien. Oh, klien, oke. Contohnya kayak misalkan dokter itu kliennya kan pasien. Guru, Siswa. Nah di sini ketika berbicara seorang ibu, berarti klien utamanya adalah anak. Oke, Gitu. balik lagi ke kliennya adalah anak gitu. Jadi makanya itu kita udah di titik mikir ketika kita menikah sebenarnya bukan meringankan ya beban kita gitu kan. Duh, aku menikah aja capek kuliah gitu ya, capek kerja gitu ya. Ada kan ya biasanya kayak gitu. lintasan seperti itu ya, apalagi habis nonton drama gitu ya, halu. Jadi mikir kayak Beban ekonomi nikah. Padahal kalau udah mindset mikir profesi itu akan mempunyai klien, berarti kan kita yang tadinya berkarir akhirnya menikah, kita udah karir itu profesi gitu ya, menikah pun menambah profesi yaitu menjadi ibu mempunyai klien tambahan anak gitu. Jadi bukan cuma jadi ibu aja ketika menikah, jadi istri kan, mempunyai suami gitu, jadi nambah kan sebenarnya ya. Jadi bukan berkurang ya, Iya, tapi nambah profesi sebagai istri dan ibu. Nah disitulah titiknya yang kita menyadari ya sebenarnya fokus utama kita ya sebagai perempuan adalah pasti menjadi seorang ibu dan istri gitu. Itu tujuan utama ya. Gitu. Jadi dan di sini juga dibahas tentang ketika kita profesi kita itu menariknya di sini dihubungkan gitu, harus selaras dengan tujuan penciptaan kita gitu. Oke, tujuan penciptaan manusia gitu. Iya, jadi kita sebagai seorang muslim kan sudah meyakini bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah. Nah di situ menjadi ibu dan istri pun ya bagian dari ibadah. Dan gimana sih standar benernya kan, kalau udah ngobrol ya tentang agama Islam mah insya Allah itu yang akan baik di dunia dan akhirat gitu. Jadi ini buku bagus sih ngajak kita berpikir jauh dulu dari akhirnya tujuan